Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Shalom Putri Tumengkol dengan NIM 2302409. Saya akan membawakan materi mengenai manajemen support system. Dalam presentasi ini kita akan membahas mulai dari pengantar MSS, faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, fase pengambilan keputusan, sampai pada decision support system atau DSS beserta karakteristik, keuntungan, dan komponennya. Selanjutnya, manajemen support system atau MSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. MSS memiliki berbagai bentuk, diantaranya Decision Support System atau DSS, Group Support Systems atau GSS, Executive Information Systems atau EIS, Expert Systems atau ES, Artificial Neural Networks atau ANN, hingga Hybrid Support Systems. Semua ini hadir untuk mempermudah manajer dalam membuat keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis data. Next, ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa di antaranya adalah perkembangan teknologi dan informasi, kompleksitas organisasi, kompetisi yang semakin ketat, hingga kondisi pasar internasional dan politik. Selain itu, konsumerisme serta intervensi pemerintah juga ikut menentukan arah kebijakan. Singkatnya, lingkungan bisnis semakin kompleks dan dinamis, sehingga manajer dituntut lebih canggih dalam menggunakan alat bantu pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya ada fase proses pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan memiliki 3 fase utama. Yang pertama adalah intelligence. Pada fase ini, manajer melakukan identifikasi terhadap masalah atau kondisi yang memerlukan perhatian, misalnya penjualan yang menurun, biaya operasional yang membengkak, atau adanya pesaing baru di pasar. Tujuannya adalah mengenali permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah desain. Setelah masalah teridentifikasi, manajer mulai menyusun alternatif solusi. Misalnya, apakah perlu melakukan promosi, memperbaiki strategi harga, atau meningkatkan kualitas layanan. Pada tahap ini, alternatif tersebut kemudian dianalisis untuk melihat mana yang paling realistis. Ketiga adalah choice. Dari berbagai alternatif yang tersedia, manajer memilih solusi terbaik untuk diterapkan. Pilihan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan nyata di lapangan. Dengan memahami 3 fase ini, manajer bisa mengambil keputusan secara sistematis, bukan sekedar berdasarkan intuisi. Selanjutnya, kita masuk dalam proses dalam kerangka pendukung keputusan. Dalam kerangka pendukung keputusan, tidak semua masalah memiliki tingkat kerumitan yang sama. Umumnya, masalah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Masalah ini biasanya bersifat rutin, berulang, dan solusinya sudah jelas. Contohnya adalah proses pengajian karyawan setiap bulan atau perhitungan stok barang. Yang kedua adalah masalah tidak terstruktur. Masalah ini bersifat kompleks, tidak rutin, dan solusinya tidak langsung tersedia. Contohnya, ketika perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan merger dengan perusahaan lain, proses ini penuh ketidakpastian. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan biasanya tidak ada jawaban pasti. Yang ketiga adalah masalah semi terstruktur. Jenis ini berada di tengah-tengah. Sebagian keputusan bisa dibuat secara standar, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Misalnya, keputusan pemberian kredit pada bank. Ada kriteria baku yang bisa diolah oleh sistem, tetapi tetap perlu analisis manajer untuk keputusan akhir. Dengan memahami 3 jenis masalah ini, kita bisa melihat di mana posisi DSS sangat membantu, terutama untuk masalah semi terstruktur dan tak terstruktur. Selanjutnya, kita masuk pada Decision Support System atau DSS. Decision Support System atau DSS adalah salah satu bentuk nyata dari manajemen support system.
DSS membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengolah data, menjalankan model analisis, dan memberikan alternatif solusi. DSS tidak menggantikan peran manusia sepenuhnya, melainkan menjadi mitra dalam proses pengambilan keputusan. Manajer tetap memegang kendali, tetapi dengan bantuan DSS, keputusan yang dihasilkan bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Agar dapat berfungsi dengan baik, DSS memiliki beberapa syarat penting. Sistem harus sederhana sehingga mudah dipahami. DSS juga harus tangguh atau robust, artinya mampu digunakan di berbagai kondisi. Selain itu, DSS sebaiknya mudah dikontrol, mudah beradaptasi dengan perubahan, memiliki fitur yang lengkap, dan tentu saja harus user-friendly agar bisa dipakai oleh semua pengguna tanpa kesulitan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, DSS bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi manajer dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik dan kemampuan DSS. DSS memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya mendukung keputusan semi-terstruktur maupun tak terstruktur, bisa digunakan oleh individu maupun grup, dan di berbagai level manajerial, mendukung semua fase keputusan, intelligence, desain, dan choice, mudah digunakan, adaptif, serta meningkatkan efektivitas keputusan. Selain itu, DSS juga mendorong pembelajaran dan biasanya dilengkapi dengan model analisis, bahkan komponen knowledge untuk solusi yang lebih efisien. Dan selanjutnya, keuntungan DSS. Ada banyak keuntungan dari DSS, misalnya membantu menyelesaikan masalah yang kompleks, memberikan respon cepat pada situasi tak terduga, menghemat biaya, dan membuat keputusan yang lebih tepat, serta meningkatkan komunikasi, kontrol manajemen, kinerja, dan produktivitas analisis. Kemudian selanjutnya kita masuk pada komponen DSS. Komponen utama dari DSS antara lain, yang pertama ada data manajemen berupa database yang diatur oleh DBMS. Yang kedua ada model manajemen yang berisi model analitis seperti finansial, statistik, dan kuantitatif. Yang ketiga ada communication atau dialog subsistem, yaitu antarmuka untuk berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir ada knowledge management, yaitu komponen opsional yang memberi solusi lebih efisien. Dan kemudian kita masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dapat kita lihat bahwa MSS membantu manajer dalam menghadapi lingkungan yang kompleks. DSS adalah inti penting dalam mendukung pengambilan keputusan karena adaptif, mudah digunakan, dan fokus pada efektivitas. Dengan dukungan data, model, dan teknologi, keputusan dapat dibuat lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Dan sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa manajer modern perlu memahami dan memanfaatkan DSS serta sistem pendukung lainnya agar mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat.